Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya? Siang, alhamdulillah baik, Bu. Ya, sepertinya nih Kak. Alhamdulillah baik, Bu. Ya, oke. Ya, alhamdulillah ya. Nah, pelajaran hari ini sebelumnya kita baca berdoa dulu ya, agar semoga semua dilancarkan. Oke? Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Nah, sebelum kita beranjak ke materi yang akan kita pelajari hari ini, saya mau absen kalian terlebih dahulu. Ya. 01, Beliana Noveleza. 01. Ada nggak ini? Hadir, Bu. Oh ya. Hadir. Ya, alhamdulillah. 02, Mei Zuliawati. Hadir, Bu. Ya. 03, Nita Lailatul Mafiro. 03. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah. 04, Yohana Ervina. 04, Mbak Yohana. Ini Mbak Yohana di mana ya? Ya nanti itu ya ketua kelasnya ya. Tolong nanti ada masalahkah jaringan ya yang ada di rumahnya. Oke, sekarang langsung kita beranjak kepada materi yang akan kita bahas, yaitu materi keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dari materi ini saya mau mengasih pengantar terlebih dahulu. Nah, pengantarnya ini harus semangat gitu ya, yaitu dengan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa. Kita nyanyi bersama-sama ya, Nana. Bentar ya. Soli
Dari lagu Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa, pastinya memiliki arti dan makna tersendiri. Mungkin dari kalian anak-anak mempunyai arti atau makna apa sih Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa itu? Dari kalian, siapa yang ingin mau menjawab? Oh ya. Mungkin dari Mbak Nita, Mbak Mei, apa Mbak Yohana gitu? Ya, sepertinya diam saja itu tidak tahu ya. Oke, saya mau menjelaskan. Arti dari satu nusa, saya jelaskan dari satu persatu ya. Satu nusa, nusa itu artinya pulau. Nah, di Indonesia ini terdapat ribuan pulau yang berjajar di tiap sudutnya. Nah, tetapi tetap satu, yakni tanah air Indonesia. Dan yang kedua, yaitu satu bangsa. Bangsa itu etnis dan suku. Walaupun di Indonesia memiliki banyak sekali suku dan budaya dan etnis gitu ya, tetapi tetap satu, yakni bangsa Indonesia. Dan yang ketiga adalah bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini diartikan sebagai walaupun kita memiliki bahasa daerah yang berbagai macam, tetapi tetap satu, yaitu bahasa Indonesia. Nah, dari lagu Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa, saya harap sebagai generasi muda kalian semuanya ya, dapat mempersatu keutuhan negara Republik Indonesia dari adanya terpecah belah, gitu ya. Nah, harapan bangsa seperti itu kepada kalian. Nah, dari lagu tersebut pasti terdapat unsur Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dari kalian nih, apa sih Bhinneka Tunggal Ika itu? Ada yang mau menjawab? Dia tidak ada. Oke. Saya akan menjawab. Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tetapi tetap satu. Walaupun di Indonesia memiliki banyak perbedaan gitu ya. Dari segi aspek sosial, budaya, etnis, suku, agama, gitu, bahasa, tetapi tetap satu, yaitu Negara Republik Indonesia. Nah, dari Bhinneka Tunggal Ika tersebut langsung kita masuk ke materi secara mendalam, yaitu tentang prinsip. Apa sih prinsip persatuan dari keberagaman Bhinneka Tunggal Ika itu? Mungkin ada yang tahu? Oke, saya menjawab ya. Nah, prinsipnya itu dari persatuan. Persatuan itu artinya perkumpulan dari komponen-komponen. Nah, komponen-komponen yang dimaksud di sini yaitu dari aspek budaya, etnis, suku, dan agama. Nah, dari perkumpulan perbedaan tersebut menjadi satu, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Nah, walaupun memiliki pengertian, tetapi juga memiliki makna. Nah, maknanya ini sangat sangat tersirat sekali ya. Agar apa? Agar terciptanya persatuan walaupun memiliki banyak perbedaan dari aspek yang saya sebutkan tadi dari masyarakat Indonesia. Nah, dari Bhinneka Tunggal Ika itu terkandung banyak sekali nilai. Nah, nilai apa aja sih yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika itu? Nah, saya jelaskan secara terperinci. Nilai yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika tersebut terdapat 4. Yang pertama, nilai toleransi. Nah, nilai toleransi dalam hal ini itu sangat penting sekali. Nilai yang sangat urgent. Kenapa? Toleransi ini adalah sikap yang menghargai suatu perbedaan di lingkungan sekitar kita, seperti tetangga kita yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda dengan kita, suku yang berbeda dengan kita. Tetapi kita harus tetap menghargainya.
gitu. Kalau tidak bisa kita menghargai, ya sudah akan terpecah belah gitu ya. Makanya nilai toleransi ini sangat penting, sangat diperlukan bagi keberagaman gitu ya. Dan yang kedua adalah nilai keadilan. Nah, keadilan di sini diartikan sebagai nilai yang adil dan seimbang. Maksudnya bagaimana sih, Bu? Nah, maksudnya itu walaupun memiliki latar belakang profesi yang berbeda, profesi dari atas sampai ke bawah, seperti pejabat sampai pengemis juga pun, kalau memiliki kesalahan di mata hukum, akan dikenakan hukuman yang semestinya atau ganjaran yang semestinya gitu. Nah, yang ketiga adalah nilai gotong royong. Nah, nilai gotong royong di sini adalah nilai yang bisa membangunkan semua kumpulan masyarakatnya menjadi satu. Seperti contohnya membangun pos kamling di desa. Nah, itu contoh kecil tapi mengandung nilai yang sangat bermakna, yaitu nilai gotong royong. Dari berbagai macam keluarga memiliki kepentingan yang berbeda-beda, tetapi kalau sudah menyangkut masalah negara, nah, udah menjadi satu dan akhirnya pos kamling bisa dibangun dengan selesai gitu. Dan yang keempat, nilai yang terakhir yaitu nilai kerukunan. Nah, nilai kerukunan ini tercipta agar semua perbedaan yang ada di masyarakat itu tercipta secara damai dan rukun. Nah, dari kerukunan kini seperti hanya contohnya di Bali. Saya dulu liburan ke Bali waktu SMA gitu ya, anak-anak. Lalu tidak hanya orang Hindu saja yang bertempat tinggal di Bali, tetapi ada orang Islam dan pemukimannya itu ya sangat bersih sekali ya, tidak ada kotoran ya, bersih gitu, dan mereka pun saling ramah antara keluarga dari agama Hindu dan agama Islam gitu. Kerukunannya itu sangat erat sekali, walaupun di Bali itu mayoritas ya dominannya itu agama Hindu. Tapi di situ ternyata ada masjid yang sangat besar sekali dan megah. Itu saya sangat luar biasa kaget gitu. Ternyata kayak gini gitu ya kehidupan di Bali. Ada orang Islam, lalu orang Hindu juga mentoleransi, menghargai, saling hidup bersama gitu. Nah, itu salah satu nilai kerukunan. Contohnya. Nah, dari sini kita mengetahui ya berbagai macam contoh keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika di lingkungan sekitar. Bukan hanya itu saja sih, mungkin kalian bisa mengetahui dari kalian bermain, sekolah, pasti memiliki nilai-nilai tersendiri gitu ya. Nah, seperti contohnya, saya memiliki teman dekat yang berbeda agama gitu. Tetapi saya juga tidak boleh, loh kamu Kristen, saya Islam, jangan ke sini ya, tidak boleh. Ya saling merangkul walaupun memiliki perbedaan dari segi agama. Tetapi malah itu yang menyatukan kita, yaitu kita bangsa Indonesia gitu. Ya, walaupun berbeda, kita harus bisa itu berteman gitu ya. Jangan memandang kamu punya latar belakang seperti apa, keluarga apa, jangan berteman sama, tidak boleh. Jangan ya anak-anak ya. Itu contoh yang tidak baik gitu ya. Memilih-milih teman berdasarkan latar belakang, sosial, budaya, suku gitu. Dan lagi, saya mempunyai contoh lagi gitu ya. Bertempat tinggal di suatu daerah yang ada di Surabaya gitu kan, pendatangnya ini orang pendatang dari berbagai kota dan budayanya pun ya berbeda-beda gitu ya, dari suku yang berbeda juga dan etnis yang berbeda juga, tetapi harus menjalin kerukunan gitu. Dari perbedaan tersebut malah kita itu harus belajar apa sih budaya itu, orang itu, ayo kita belajar gitu, saling share, belajar, dan agar terciptanya sebuah budaya, agar tidak diklaim gitu ya, diklaim negara lain, apalagi Malaysia sudah mengklaim beberapa budaya dari kita gitu. Kita sebagai
Warga Indonesia seharusnya itu menjaga dan melestarikan apa yang sudah kita miliki. Karena apa? Bangsa lain itu tidak punya apa yang kita miliki. Karena kita memiliki keunikan yang tersendiri dengan pulau yang sangat banyak, beribu. Terus bahasa daerah yang sangat banyak, suku yang sangat banyak gitu. Kita seharusnya bangga. Tarian yang sangat banyak gitu. Maka kita harus mempelajari semua tarian agar apa? Masa ya kita tidak tahu tari apa dari mana gitu. Masa apa anak bangsa yang lain gitu ya tukar pelajar gitu lebih enak dari orang luar dari walaupun apa orang luar gitu. Kita juga harus bisa mempelajarinya walaupun bukan dari kota kita tapi kita juga harus bisa gitu. Seenggaknya itu mengetahui dan mempelajari gitu. Timbang tidak mengetahui sama sekali. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan ya dari materi keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, yaitu apa? Walaupun kita memiliki perbedaan dari segi etnis, suku, budaya, ras, agama, bahasa, tetapi kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Maka dari itu kita sebagai warga Indonesia itu sangat bangga sekali memiliki banyak keberagaman. Nah, ini. Dan contoh salah satunya lagi, yaitu yang terakhir ya, kita harus mencintai produk dalam negeri. Nah, jangan sampai kalian sendiri ya, menjunjung tinggi nilai-nilai yang dianut sama bangsa lain gitu. Jadi lebih melestarikan budaya bangsa sendiri gitu ya. Nah, dari sini Nah, sepertinya jamnya sudah selesai ya anak-anak. Sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan dari kalian? Oh, tidak ada ya sepertinya. Oke. Ya udah, saya akhiri. Sebelum saya akhiri, saya akan berdoa terlebih dahulu. Semoga materi yang saya terangkan ini dapat bermanfaat bagi kalian. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ya anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ya. Bu. Jangan lupa belajar ya. Ya. Ya, belajar yang pintar. Ya. Ya. Wes,